Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi, semester 2 dari kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Statistika Deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Setyaningsi, SEMM. Kami akan menyampaikan materi pertemuan 1 mengenai peran statistika dalam penelitian. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Ade Eros dengan NIM 231011200049. Kedua, Ferin Nulianti Sinaga dengan NIM 231011200073. Tiga, Ika Listanti dengan NIM 231011200968. Keempat, Nurhayati dengan NIM 231011200055. Saya, Ade Eros, akan menjelaskan tentang statistika deskriptif, yaitu mengenai peran statistika dalam penelitian. Penelitian atau penyelidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru dari pengetahuan yang telah ada, di mana sikap orang yang bertindak itu harus kritis dan prosedur yang digunakan juga harus lengkap. Itu menurut Daniel M. 2002. Santoso 2005 juga mengatakan pemilihan uji statistik dilakukan setelah tujuan penelitian dirumuskan secara tepat, sederhana, dan jelas. Apakah penelitian yang dibuat bertujuan untuk identifikasi variabel, membedakan distribusi, ataukah mencari hubungan dan pengaruh antar variabel? Apabila tujuan penelitian hanyalah identifikasi variabel, cukup digunakan statistik deskriptif. Untuk penelitian yang bertujuan untuk membedakan sesuatu distribusi, digunakan uji signifikasi. Misalnya t-test, ANOVA, MANOVA, chi-square. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur pengaruh antara variabel yang digunakan uji regresi. Selanjutnya, Santoso mengatakan apabila distribusinya normal digunakan statistik parametrik. Apabila distribusinya tidak normal digunakan statistik non-parametrik. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui normalitas suatu objek penelitian, yaitu cara pengambilan sampel. Distribusi suatu objek diharapkan normal bila sampel diambil secara random dan besar sampel dihitung secara statistik berdasarkan besar populasi. Kemudian, menghitung mean dan standar deviasi suatu objek pada distribusi normal, harga standar deviasi pada umumnya tidak lebih besar 50% dari harga mean. Dan yang terakhir ada uji normalitas. Cara sederhana adalah dengan membuat histogram, dievaluasi bentuk distribusinya, simetris ataukah menceng, atau gunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Disadari atau tidak, statistik telah banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan seperti tiap bulan habis 50.000 untuk keperluan rumah tangga, ada 60% penduduk yang memerlukan perumahan, terus juga setiap hari terjadi 13 kecelakaan kendaraan di Jawa Barat. Hasil padi musim panen mendatang diperkirakan 50 kuintal tiap hektar, dan juga ada 10% anak-anak SD mengalami putus sekolah tiap tahun. Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam proses pembangunan yang dilakukan di negara kita, data statistik bisa digunakan untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan untuk membuat peramalan dan perencanaan di masa mendatang. Dari data-data yang ditunjukkan dalam angka statistik juga digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk masa yang akan datang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi berikutnya
Saya Fernulyanti Sinaga dengan NIM 23101120000773 akan menjelaskan mengenai kegunaan statistika. Statistika dapat menolong peneliti untuk menyimpulkan apakah suatu perbedaan yang diperoleh benar-benar berbeda secara signifikan. Apakah kesimpulan yang diambil cukup representatif untuk memberikan inferensi terhadap populasi tertentu. Alat ini tidak hanya digunakan dalam riset, tetapi juga diperlukan dalam bidang pengetahuan lainnya, seperti teknik, industri, ekonomi, astronomi, biologi, kedokteran, asuransi, pertanian, perniagaan, bisnis, sosiologi, antropologi, pemerintahan, pendidikan, psikologi, meteorologi, geologi, farmasi, ekologi, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Teknik-teknik statistik juga dapat digunakan dalam pengujian hipotesa, mengingat tujuan penelitian pada umumnya adalah untuk menguji hipotesa-hipotesa yang telah dirumuskan. Maka statistik telah banyak sekali menolong peneliti dalam mengambil keputusan terhadap kesimpulan-kesimpulan yang ingin ditarik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai parameter dan statistik. Parameter adalah ukuran yang berlaku pada populasi, sedangkan statistik adalah ukuran yang berkenaan dengan sampel. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi, sementara statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi normal, pemilihan acak, hubungan linear, dan homogenitas data. Hipotesis statistik adalah pernyataan statistik tentang populasi yang diteliti. Statistik parametrik didasarkan pada asumsi ketat tentang populasi seperti distribusi normal, pemilihan acak, hubungan linear, dan homogenitas data. Statistik parametrik lebih banyak digunakan dengan data interval dan ratio. Sebaliknya, statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi tersebut dan lebih banyak digunakan dengan data ordinal dan nominal. Rumusan hipotesis penelitian perlu diubah menjadi rumusan hipotesis statistik saat menguji hipotesis dengan perhitungan statistik. Salah satu konsep yang dibahas adalah hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau H0. Kedua hipotesis statistik ini dipasangkan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tegas, di mana menerima H0 berarti menolak HA, dan sebaliknya. Hipotesis statistik dirumuskan untuk menjelaskan gambaran dan parameter populasi. Selanjutnya mengenai pengertian statistik. Pengertian statistik berasal dari kata status atau state yang awalnya digunakan untuk kepentingan negara seperti penarikan pajak dan mobilisasi rakyat. Istilah statistik dan statistika dibedakan oleh para ahli, dengan statistik merujuk pada grafik dan tabel, sedangkan statistika pada metode untuk menarik kesimpulan dari data. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari prinsip, metode, dan prosedur dalam pengumpulan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data berbentuk angka. Statistika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data numerik dengan asumsi tertentu. Kata statistik digunakan untuk menyusun data dalam tabel atau diagram untuk menggambarkan suatu persoalan. Statistik juga digunakan untuk menyatakan ukuran dari data mengenai suatu hal. Statistik adalah pengetahuan tentang pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Ada dua cara untuk mempelajari statistika. Yang pertama, secara mendasar dan teoritis dalam statistika matematis atau dari segi penggunaannya. Statistika matematis memerlukan dasar matematika yang kuat, sedangkan statistika dari segi penggunaannya mengambil aturan, rumus, dan sifat yang telah diciptakan oleh statistika teoritis. Teknik statistik dapat digunakan dalam pengujian hipotesis untuk membantu peneliti dalam mengambil keputusan terhadap hipotesis yang dirumuskan. Statistik juga dapat meningkatkan kecermatan peneliti dalam mengambil keputusan terhadap kesimpulan yang ingin ditarik. Penarikan kesimpulan secara statistik memungkinkan peneliti melakukan kegiatan ilmiah secara lebih ekonomis dalam pembuktian induktif. Analisis statistik merupakan alat
bukan tujuan penelitian. Statistik tidak boleh menjadi tujuan yang menentukan komponen penelitian lain. Pengujian hipotesis kuantitatif dilakukan melalui analisis data statistika dengan merumuskan hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Hasil perhitungan statistika yang signifikan mengharuskan menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesa nol. Perumusan hipotesa alternatif harus berdasarkan dugaan yang intelijen, dikembangkan dari hipotesa nol yang menunjukkan tidak adanya perbedaan antar variabel. Hipotesa alternatif atau H adalah hipotesa penelitian atau hipotesa kerja, sementara hipotesa nihil atau H0 adalah pernyataan tentang parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti. Pengujian statistik melibatkan kedua hipotesis ini, di mana H0 diuji statistik dan diterima atau ditolak berdasarkan bukti yang diperoleh dari pengujian. Baik, saya Ika akan melanjutkan presentasi. Data statistik. Sujana pada tahun 1996 menjelaskan bahwa data statistik dapat berbentuk kategori seperti rusak, baik, senang, puas, berhasil, gagal, dan sebagainya, atau berbentuk bilangan. Data statistik merupakan informasi atau ilustrasi tentang suatu hal. Data kuantitatif terdiri dari data diskrit dan data kontinu, yang masing-masing berasal dari hasil menghitung dan hasil pengukuran. Data kualitatif di sisi lain dikelompokkan berdasarkan atribut, seperti sembuh, rusak, gagal, atau berhasil. Data juga dapat dibagi menjadi data intern yang diperoleh dari aktivitas perusahaan sendiri, dan data ekstern yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan. Data ekstern terbagi menjadi data primer jika dikumpulkan oleh badan yang sama, dan data sekunder jika berasal dari sumber lain. Data mentah adalah data yang baru dikumpulkan dan belum dikelola. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah dua fase statistik. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah dua fase statistik yang berbeda. Statistik induktif berkaitan dengan mengambil kesimpulan dari kondisi-kondisi tertentu, sementara statistik deskriptif hanya berfokus pada melukiskan dan menganalisis sekelompok yang diberikan tanpa membuat kesimpulan lebih lanjut. Statistik induktif merupakan langkah akhir dari tugas statistik karena tujuannya adalah mengambil kesimpulan. Penting untuk memahami bahwa statistik induktif bergantung pada statistik deskriptif, dan keduanya harus ditempuh dengan benar untuk mendapatkan manfaat maksimal dari statistika. Untuk melakukan analisa statistik, data harus dikumpulkan terlebih dahulu. Mengumpulkan data bisa dilakukan melalui sensus atau sampling. Sensus terjadi ketika setiap anggota populasi diteliti. Jika tidak dilakukan sampling, ada alasan mengapa sensus tidak selalu bisa dilakukan. Alasan mengapa sensus tidak dapat dilakukan yang pertama itu ukuran populasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa populasi terbagi atas dua macam. Ukurannya itu terhingga dan tak terhingga. Kedua, masalah biaya. Banyaknya biaya yang dikeluarkan di dalam melakukan penelitian sangat tergantung pada banyak sedikitnya objek yang diteliti. Yang ketiga, masalah waktu. Semakin lama waktu yang dilakukan dalam penelitian, maka kemungkinan mendapatkan hasil yang valid dan semakin besar, terutama penelitian yang menggunakan metode sensus. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Jika penelitian terhadap objek sifatnya merusak, maka jelas sampling harus dilakukan. Kemudian kelima, masalah ketelitian. Untuk mendapatkan kesimpulan yang baik, maka setiap proses pengumpulan data harus dilakukan dengan teliti. Yang keenam, ada faktor ekonomis. Apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk itu atau tidak? Baik, saya Nur Hayati akan melanjutkan pembahasan materi mengenai pengumpulan data.
menurut Sujana tahun 2002, ada 3 cara yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data, yaitu 1. Mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau di laboratorium terhadap objek penelitian, hasilnya dicatat untuk kemudian dianalisis. 2. Mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh badan atau orang lain. Ketiga, mengadakan angket, yakni cara pengumpulan data dengan disiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan cepat. Kemudian pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari populasi atau sampel perlu diatur dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Statistika terbagi menjadi statistik deskriptif dan statistik induktif, di mana statistik induktif berusaha menyimpulkan karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Populasi adalah totalitas nilai yang mungkin, sementara sampel adalah sebagian dari populasi. Metode lain untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah dengan metode survei, yang melibatkan pengamatan atau penyelidikan kritis untuk mendapatkan informasi. Survei adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang mewakili daerah atau lokasi tertentu. Berbeda dengan sensus, survei hanya melibatkan sebagian kecil populasi yang disebut sebagai sampel. Oleh karena itu, penting untuk memilih contoh yang representatif agar hasil survei akurat. Ditambahkan menurut Daniel tahun 2002, membagi cara mengambil sampel ke dalam 4 bagian, yaitu A. Metode acak sederhana, yaitu semua satuan elementer dalam populasi harus diketahui keberadaannya. Dengan kata lain, harus ada rangka atau frame populasi meliputi jumlah dan nama dari satuan elementer. B. Metode sistematis atau systematic sampling. Pada metode ini hanya unsur pertama saja dari contoh dicari secara acak. Unsur-unsur berikutnya dipilih secara sistematis menurut satu pola tertentu. C. Metode stratifikasi atau stratified random sampling. Artinya, sebelum pengambilan contoh dilakukan, kita harus memilah-milah populasi menjadi beberapa strata, kelas atau lapisan. Setiap strata berisikan satuan-satuan elementer yang mempunyai sifat lebih kurang sama atau seragam. Selanjutnya, metode acak kelompok merupakan populasi dari klaster, yaitu bagian dari populasi total. Bedanya dengan strata atau lapisan adalah satuan elementer dalam kelompok tidak homogen, sedangkan dalam strata harus homogen atau sekelas. Satuan-satuan elementer dalam klaster cukup beragam seperti halnya populasi secara keseluruhan. Metode acak kelompok melibatkan populasi dari klaster sebagai bagian dari populasi total. Berbeda dengan strata, kelompok tidak homogen sedangkan strata harus homogen. Satuan elementer dalam klaster beragam seperti populasi secara keseluruhan. Kami akan menyampaikan materi pertemuan 8 mengenai ukuran tendensial sentral atau mean. Baik, di sini saya Ade Ros akan menjelaskan tentang ukuran tendensial sentral. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menetapkan suatu letak titik pada pemusatan, di mana ada kecenderungan dari variabel untuk mengarah ke titik tersebut. Artinya, suatu bilangan yang tunggal di mana dapat mewakili dari kelompok data tersebut. Dalam mendapatkan gambaran lebih terang mengenai sesuatu hal dalam kelompok data, biasanya menggunakan tabel ataupun diagram. Dalam hal ini bisa dalam lingkup sampel ataupun populasi. Ternyata diagram dan tabel tidak cukup untuk mewakili sebuah data, sehingga masih diperlukan ukuran yang bisa mewakili kelompok data tersebut. Dalam hal ini adalah ukuran pemusatan data dan ukuran letak. Ukuran pemusatan data meliputi rata-rata yaitu mean, modus, dan median. Untuk ukuran letak meliputi kuartil, desil, dan persentil yang akan dibahas satu persatu dalam materi ini. Ukuran yang dihitung dari kumpulan data dalam sampel dinamakan statistik. Apabila ukuran itu dihitung dari kumpulan data dalam populasi, maka dinamakan parameter. Bisa disimpulkan bahwa ukuran yang sama dapat bernama statistik atau parameter, tergantung pada apakah ukuran dimaksud untuk sampel ataukah populasi. Di mana dalam hal ini
Kelompok data yang berbeda mempunyai sifat dan karakter numerikal yang berlainan. Oleh karena itu, suatu pemusatan data bisa lebih baik dengan menggambarkan sekelompok data tertentu dari yang lain. Untuk selanjutnya yaitu ada min. Dalam hal ini, min yaitu suatu rata-rata hitung dari suatu data. Min dalam hal ini dan untuk selanjutnya akan digunakan beberapa simbol-simbol. Min ini sangat erat sekali dengan data kuantitatif. Biasanya nilai dari data kuantitatif ini dengan simbol yaitu X1, X2, dan seterusnya sampai ke Xn jika data tersebut terdapat n buah nilai. Untuk simbol n biasanya dipakai dalam menyatakan sesuatu ukuran dalam sampel, yaitu banyaknya data yang akan diteliti, yang kemudian disajikan sampel. Adapun simbol n juga dipakai menyatakan ukuran pada populasi, yaitu banyaknya anggota secara keseluruhan yang ada dalam data tersebut. Misalnya, jika terdapat 5 jenis ukuran mengenai tinggi badan mahasiswa dalam sentimeter, misalnya datanya adalah 170, 180, 165, 160, dan 155, maka dalam statistik bisa dituliskan dengan simbol bahwa X1 sama dengan 170, X2 sama dengan 180, X3 sama dengan 165, X4 sama dengan 160, dan X5 sama dengan 155. Dalam hal ini, N atau banyaknya data adalah 5, sehingga N sama dengan 5. Sehingga rata-rata untuk data tinggi badan tersebut yaitu dengan membagi jumlah nilai total dari kelima tinggi badan tersebut dengan banyaknya data. Itu adalah rumus untuk min. Kemudian, min juga ada yang disebut dengan min data tunggal. Secara sistematis, rata-rata data tunggal dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut. X sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Dengan X yang berarti min dan XI adalah jumlah data dan N adalah banyaknya data. Nah, itu merupakan pengertian rumus dan pengertian dari min data tunggal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Ferry Nuryanti Sinaga, mengenai contoh soal dari min data tunggal. Berikut soalnya, tentukan min dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Untuk penyelesaiannya, cara mencari min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Nah, untuk jumlah datanya berarti kita jumlahkan nilai 50 ditambah 60, ditambah 80, ditambah 90, ditambah 95, dibagi dengan banyaknya data yaitu ada 5 data nilai, sehingga hasil dari 50 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 95 adalah 375, dibagi 5 hasilnya adalah 75, sehingga rata-rata atau min dari data tunggal tersebut adalah 75. Baik, berikutnya akan saya jelaskan mengenai min pada data kelompok. Rumus untuk mencari min data kelompok yaitu jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi dibagi dengan banyaknya jumlah data. Pada PowerPoint berikutnya tertera contoh soal dari min data kelompok. Berikut pertanyaannya. Hitunglah rata-rata gaji karyawan PT Nisak Newton Yogyakarta dengan data dapat diamati pada tabel di bawah ini. Di sini terdapat 2 kolom gaji karyawan atau kelas 30-39 dengan jumlah karyawan atau frekuensi 4. Untuk gaji karyawan 40-49 frekuensi 6. Untuk gaji karyawan 50-59 frekuensi 8. Gaji karyawan 60-69 frekuensi 12. Gaji karyawan 70-79 frekuensi 9. Gaji karyawan 80-89 frekuensi 7. Gaji karyawan 90-99 frekuensi 4. Dan dengan jumlah frekuensi karyawan yakni 50,
Untuk cara penyelesaian dari soal tersebut, kita buat tabel pembantu di samping kolom frekuensi, yakni penambahan tabel nilai tengah dan tabel frekuensi dikali nilai tengah. Cara untuk mencari nilai tengah yaitu nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Contohnya di sini untuk gaji atau kelas di 30 sampai 39, berarti nilai tengahnya 30 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya 34,5. Dan untuk frekuensi dikali nilai tengah, berarti frekuensinya di sini 4 dikali nilai tengahnya 34,5, hasilnya 138. Begitupun di gaji pada kelas 40 sampai 49, nilai tengahnya 40 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya 44,5. Untuk tabel frekuensi dikali nilai tengah, 44,5 dikali 6, frekuensinya 6, hasilnya 267. Untuk gaji di kelas 50 sampai 59, nilai tengahnya 54,5, frekuensi dikali nilai tengah 8, frekuensinya dikali nilai tengahnya 54,5, hasilnya 436. Dan untuk gaji di kelas 60 sampai 69, nilai tengahnya 60 ditambah 69 dibagi 2, hasilnya 64,5. Dan frekuensi dikali nilai tengah, frekuensinya 12 dikali nilai tengah 64,5, hasilnya 774. Untuk gaji di kelas 70 sampai 79, nilai tengahnya 70 ditambah 79 dibagi 2, hasilnya 74,5. Dan untuk kolom frekuensi dikali nilai tengah, 9 frekuensinya dikali nilai tengah 74,5, hasilnya 670,5. Untuk gaji di kelas 80 sampai 89, nilai tengahnya 80 ditambah 89 dibagi 2, hasilnya 84,5. Untuk kolom frekuensi dikali nilai tengahnya 7 dikali 84,5, hasilnya 591,5. Dan untuk gaji di kelas mahasiswa 90 sampai 99, yakni nilai tengahnya 94,5. Dan untuk kolom frekuensi dikali nilai tengah, frekuensinya 4 dikali nilai tengah 94,5, hasilnya 378. Maka kita totalkan hasil yang kita dapat dari frekuensi dikali nilai tengah, yakni 3255. Dari tabel di atas maka kita hitung mainnya dengan rumus yang tadi, yakni rumusnya mencari main data kelompok sama dengan jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi dibagi jumlah data. Nah, jumlah hasil dari perkalian data dan frekuensi kan 3255 dibagi banyaknya data, yakni frekuensinya dijumlahkan dengan N50, sehingga 3255 dibagi 50 hasilnya 65,1. Maka min-nya adalah 65,1. Baik, selanjutnya ada rata-rata ukur geometrik mean. Untuk rata-rata nilai ukur geometrik merupakan sekelompok nilai dari n di mana akar pangkat n dari hasil perkalian nilai-nilai datanya. Apabila ada dua buah nilai, maka akar dari hasil nilai tersebut yang dinamakan rata-rata geometrik. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Mg sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya Xn akar N. Selanjutnya contoh soalnya, tentukan rata-rata geometrik dari data 70, 82, 69, 75, 99. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Mg sama dengan 70 kali 82 kali 69 kali 75 kali 99, akar keseluruhan datanya yaitu 5. Mg sama dengan 294074550,
akar 5. Hasilnya 78,287. Kemudian ada rata-rata harmoni. Untuk nilai dari rata-rata harmoni ini merupakan kebalikan dari nilai rata-rata aritmatik. Nilai dari rata-rata harmoni memiliki pengertian bahwa suatu rata-rata yang dihitung dengan pola mengubah semua data menjadi sebuah pecahan, yang mana nilai dari data tersebut dijadikan sebagai suatu penyebut, kemudian pembilang adalah satu dan semua pecahan yang dimasuk dijumlahkan kemudian dijadikan sebagai suatu pembagi dari sejumlah data. Nilai dari rata-rata harmoni secara matematis dapat dirumuskan menjadi berikut ini. MH sama dengan N per sigma 1 per XI. MH ini adalah rata-rata harmoni, N jumlah data sampel, XI itu nilai data keberapa. Di sini ada contoh soal rata-rata harmoni. Jika ada pertandingan dari Brad yang terdiri dari 10 meja, kemudian pertandingan tersebut ingin mengetahui bagaimana rata-rata dari lamanya bermain dalam satu set sebuah kartu Brad. Pertandingan pertama akan dihitung lamanya bermain pada setiap set. Di setiap set meja tersebut, hasil dari pertandingan tersebut adalah 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11 dalam hitungan menit. Pertanyaannya adalah berapa rata-rata harmoni dari lamanya sebuah pertandingan Brad 10 meja tersebut. Penyelesaiannya MH sama dengan N per sigma 1 per X. MH sama dengan pertandingan pertama itu menghasilkan 10, N-nya itu 10, dan per-nya itu hasil dari pertandingan tersebut yaitu 1/7, 1/6, 1/8 dan seterusnya. Nah, itu hasilnya 8,467. Baik, saya Nurhayati akan melanjutkan pembahasan materi mengenai rata-rata kuadrat. Berbeda dengan rata-rata harmoni, rata-rata kuadrat yaitu akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-rata tersebut. Rumus yang digunakan untuk menentukan rata-rata kuadrat adalah sebagai berikut. Rata-rata kuadrat sama dengan akar sigma nilai data ke interval pangkat 2 dibagi nilai jumlah data sampel. Di sini terdapat contoh soal. Tentukanlah rata-rata kuadrat dari data sebagai berikut. 8, 10, 15, 18, dan 22. Untuk penyelesaiannya yaitu rata-rata kuadrat sama dengan akar sigma nilai data ke interval pangkat 2 dibagi dengan jumlah data sampel, yaitu akar 8 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2 dan ditambah 22 pangkat 2. Kemudian dibagi jumlah data sampelnya yaitu 5. Maka untuk hasilnya yaitu 15,47. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai peran statistika dalam penelitian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.